Martin Paes masuk bidikan Manchester United, apakah untuk gantikan Andre Onana? FC Dallas didesak datangkan bek timnas Indonesia Rizky Ridho. Sintayong berpotensi dapatkan mantan bek Bayer Leverkusen. PSSI dan KNVB bakal jalin kerjasama, duel timnas Indonesia versus Belanda siap digelar. Michels dan Eliano Renders akan disumpah 30 September 2024. Martin Paes kembali tampil gemilang dalam lanjutan Liga Amerika Serikat atau MLS 2024. Kali ini, kiper timnas Indonesia itu membawa timnya FC Dallas menang 3-1 atas Los Angeles FC atau LAFC, yakni di Stadion Toyota Minggu 22 September 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Martin Paes bahkan melakukan penyelamatan gemilang di pertengahan babak kedua. Dalam video yang diunggah akun Instagram pihak FC Dallas, terlihat kiper berusia 26 tahun itu melakukan penyelamatan sambil melompat dan juga menggunakan satu tangan. Bahkan pemain LAFC Lewis O'Brien terlihat tidak percaya Martin Paes bisa melakukan penyelamatan saat kedudukan 3-0 untuk FC Dallas. "Oh my Martin," tulis unggahan FC Dallas. "Martin Paes memiliki tangan yang kuat untuk menggagalkan tendangan," ucap komentator pertandingan. Sementara itu, menurut statistik, Paes tercatat melakukan 3 penyelamatan gemilang. Berkat penampilan ciamiknya itu, Paes mendapatkan nilai 7,3 dan dia tercatat sebagai pemain keempat dengan nilai tertinggi di pertandingan ini. Sementara itu, pemain dengan nilai tertinggi diraih oleh Ferreira dengan nilai 8,3. Di laga itu, 3 gol FC Dallas dicetak oleh Peter Musa, Patrick Sandeldago, dan juga Logan Farrington. Sementara untuk LAFC mencetak gol lewat Edward Atuesta yang terjadi setelah tendangannya berubah arah usai mengenai Fargo Farhan. Kemenangan ini membuat tim besutan Peter Lukin berpeluang lolos ke babak playoff wilayah Barat Liga Amerika Serikat 2024. Martin Paes terus menunjukkan pesonanya bersama sang klub FC Dallas. Minggu 22 September 2024 pagi waktu Indonesia Barat, FC Dallas menjamu Los Angeles FC di lanjutan Major League Soccer 2024. Kiper 26 tahun ini pun dipercaya sebagai starter. Seperti biasa, Martin Paes selalu membuat penyelamatan minimal 3 kali per pertandingan. Untuk laga ini, ex-kiper timnas Belanda U21 ini membuat 3 penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan sepakan first time salah satu pemain LAFC dari jarak dekat. Berkat bantuan Martin Paes, FC Dallas menang 3-1 atas LAFC. Bahkan penyerang LAFC yang berpengalaman memenangkan trofi Piala Dunia yakni Oliver Giroud gagal membobol ex-kiper FC Utrecht tersebut. Banyak netizen di media sosial yang melemparkan harapan, dan salah satunya adalah akun @ddeoutdoor yang berharap Martin Paes diboyong Manchester United. "Bentar lagi jelas pindah ke MU," tulis akun tersebut mengomentari video unggahan FC Dallas. Ya, di bursa transfer musim panas 2024 saja ada 3 pemain yang kaitannya dengan Belanda didaratkan oleh Erik ten Hag. Sebut saja penyerang timnas Belanda Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt bek timnas Belanda, dan Noussair Mazraoui mantan pemain Ajax Amsterdam. Sementara itu, di bursa transfer musim panas 2024, Martin Paes sempat dibidik oleh klub Serie A Empoli. Namun transfer batal terrealisasi karena Empoli melemparkan tawaran ketika MLS 2024 tengah memasuki fase krusial. Klub MLS FC Dallas didesak netizen untuk mendatangkan bek timnas Indonesia Rizky Ridho agar menambah kekuatan lini belakang. FC Dallas baru saja meraih kemenangan lawan Los Angeles FC dengan skor 3-1. Dalam pertandingan ini, Martin Paes tampil apik melakukan beberapa penyelamatan krusial. Salah satunya, ia berhasil menepis tendangan keras pemain LAFC yang berdiri bebas di kotak penalti. Namun dengan sigap, Martin Paes bisa menggagalkan peluang itu jadi gol. Melihat cuplikan tersebut, banyak netizen gemas dengan bek FC Dallas yang tampil kurang memuaskan. Bahkan ini bukan hanya sekali saja, karena Martin Paes sering menyelamatkan gawang dari kebobolan. Bahkan sejauh ini FC Dallas telah kemasukan 49 gol dari 30 pertandingan yang sudah dilakoni. Lini belakang dianggap menjadi masalah karena terlalu keropos. Maka dari itu, banyak netizen Indonesia yang mendesak FC Dallas untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia lainnya, yakni Rizky Ridho. Hal ini dikarenakan ia terbukti main solid bersama Martin Paes di skuad Garuda. "Coba ambil Rizky Ridho buat jadi bek, sepertinya bek Anda perlu diganti," komentar salah satu netizen. "Pertahananmu buruk, mereka tidak lebih baik dari Rizky Ridho," ucap netizen lainnya. "Halo FC Dallas, ada bek bagus tuh namanya Rizky Ridho, coba tanya Paes," ungkap netizen lainnya.
Ya, di samping itu adapun Rizky Ridho sekarang bermain di Persija Jakarta. Banyak yang mengatakan bahwa bek 22 tahun tersebut layak untuk abroad karena performanya sangat bagus dan juga konsisten. Sinteyong berpotensi mendapatkan mantan bek Bayer Leverkusen dan tanpa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Dan pemain yang dimaksud adalah Reno Mans. Reno Mans diketahui merupakan jebolan Akademi Bayer Leverkusen. Dia kini memperkuat klub yang mentas di Bundesliga 2 2024-25 atau Liga 2 Jerman 2024-25, yakni Greuther Fürth. Bek berusia 18 tahun itu resmi hijrah ke Greuther Fürth musim panas yang lalu. Reno Mans pun tercatat sudah mentas di 2 pertandingan bersama klub barunya tersebut. Sosoknya pun bisa turut dilirik untuk memperkuat timnas Indonesia jika memang berminat. Sebab dia bisa membela timnas Indonesia tanpa perlu dinaturalisasi. Sejatinya Reno Mans tak punya darah keturunan Indonesia dari kedua orang tuanya. Ayah dan juga ibunya sama-sama berkeluarga negaraan Jerman. Tetapi Reno Mans diketahui lahir di Jakarta. Tepatnya dia lahir pada 2 Oktober 2005. Dan hal inilah yang bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tak perlu dinaturalisasi. Berdasarkan statuta FIFA artikel 7, seorang pemain yang lahir di suatu negara bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Karena itu, berdasarkan asas ius soli, Reno Mans adalah warga negara Indonesia. Akan tetapi, sayangnya Indonesia bukanlah termasuk negara yang menganut asas ius soli secara penuh. Pemberlakuannya pun terbatas hanya bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan undang-undang tersebut, Mans berstatus sebagai anak berkeluarga negaraan ganda. Seorang anak yang berkeluarga negaraan ganda wajib menentukan keluarga negaraannya pada rentang usia 18 sampai 21 tahun. Dan Reno Mans yang masih berusia 18 tahun saat ini pun bisa menjadi warga negara Indonesia tanpa perlu menjalani proses naturalisasi. Ia hanya perlu menyatakan tertarik membela timnas Indonesia untuk kemudian diberikan KTP sebagai tanda sah penduduk Indonesia. Secara usia Reno Mans juga masih sangat muda. Alhasil bek muda ini bisa berguna untuk jangka panjang. Karir Reno Mans di Jerman juga bisa terbilang aman. Pasalnya Bundesliga hanya mewajibkan klub kasta teratas dan juga Liga 2 untuk memiliki minimal 12 pemain berkeluarga negaraan Jerman atau pernah dididik di Akademi Sepak Bola klub-klub Jerman. Dan Reno Mans sendiri merupakan didikan Akademi Bayer Leverkusen. Dengan begitu statusnya tidak akan berubah menjadi pemain asing andai memiliki paspor Indonesia dan tetap homegrown players. Terlepas dari itu, Sinteyong kini tentunya tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk mentas di 2 laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan juga China pada bulan depan. Rafa Strijk diharapkan bisa mendapatkan menit bermain lebih di klub barunya Brisbane Roar FC. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir menyambut baik Rafa Strijk yang memutuskan mencari pengalaman baru yang berkarir di Liga Australia. Dia berharap pemain itu dapat berkembang di sana dengan persaingan yang cukup ketat. Rafa sudah pindah Brisbane Roar FC. Semoga jam terbangnya lebih tinggi lagi, kata Erick Thohir di Jakarta Sabtu 21 September 2024. Menteri BUMN tersebut menilai bahwa Rafa Strijk harus berjuang mendapatkan menit bermain yang membedakan dirinya dengan pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga 1. Sebab, pemain itu pasti dapat menit bermain di klub masing-masing karena adanya aturan yang telah disepakati PSSI dengan PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Kalau pemain kompetisi lokal, kami pantau siapa yang main dan tidak. PSSI dan Liga sudah ada payung hukumnya. Pemain timnas harus dimainkan dengan mempertimbangkan kondisi kebugaran masing-masing, ucapnya. Sebelumnya, Rafa Strijk menyatakan akan berusaha memberikan performa terbaiknya saat turun laga bersama Brisbane Roar FC. Dan hal itu membuatnya berambisi menjadi penyerang haus gol. Saya ingin membantu tim sebanyak mungkin dengan kualitas saya, mencetak gol dan memberikan assist, ujar Rafa Strijk. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan pihaknya dan juga Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB akan melakukan kerjasama untuk kepentingan timnas kedua negara. Hal itu ditandai dengan pertemuan kedua pihak yang akan dilakukan pada pekan depan di Jakarta. Erick Thohir mengatakan berbagai upaya untuk demi kebaikan timnas Indonesia akan dilakukan PSSI dan hal itu ditandai dengan melakukan kerjasama dengan KNVB. Sebagaimana diketahui, PSSI telah menargetkan skuad Garuda menembus ranking 100 besar FIFA. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ke-129. Minggu depan akan menerima secara resmi kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan menandatangani kerjasama dengan kami. Itu untuk kerjasama timnas jangka panjang, kata Erick Thohir di Jakarta Sabtu 21 September 2024.
Erick Thohir membeberkan dengan kerjasama itu membuka peluang timnas Indonesia akan bertanding dengan Belanda dalam waktu dekat. Langkah itu sebagai transfer ilmu antar kedua federasi. Setiap tahun ada pertandingan antara timnas Indonesia dengan Belanda, baik yang putri, junior, bahkan tim senior putranya akan hadir di Indonesia pada saat yang tepat, kata pria berusia 54 tahun tersebut. Tidak hanya itu, menurutnya aspek kepelatihan turut disertakan dalam kerjasama antar PSSI dan juga KNVB. Hal ini dikarenakan pihaknya berupaya melahirkan pelatih-pelatih berkualitas untuk kepentingan sepak bola Indonesia yang lebih baik ke depan. Kami juga mencari kepelatihan dari mereka untuk training system yang ada di daerah-daerah terkait pelatih, sebab jumlah pelatih kita sangat kurang, tandas Erick Thohir. Di samping itu, timnas Indonesia terakhir berjumpa dengan timnas Belanda pada laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 2013 yang lalu. Dan ketika itu The Oranye menang telak 3-0. Bek timnas Indonesia Itzes akhirnya meraih kemenangan perdana di kompetisi kasta tertinggi Liga Italia Serie A. Itzes turut membawa Venezia menang 2-0 atas Genoa pada laga pekan kelima di Pierluigi Penzo Stadium Venice, Sabtu 21 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Itzes mendapatkan nilai yang lumayan tinggi dari Tutto Venezia Sport. Media Italia itu menilai Itzes dengan 6,5. Itzes disebut tampil baik sepanjang pertandingan dan juga membantu Ila Gunari mencetak clean sheet. Media Italia Tutto Venezia Sport pun memberikan pujian habis pemain yang kini menginjak usia 24 tahun tersebut. Kapten timnas Indonesia itu pun disebut bermain tanpa celah dalam kemenangan kontra Genoa. Tidak ada masalah bagi pemain Indonesia yang mengelola pertandingan dengan percaya diri, memberikan hasil akhir yang sempurna, tulis Tutto Venezia Sport. Bermain dengan formasi 3-5-2, Itzes diplot sebagai bek tengah dengan dua pemain lainnya dengan Michael Svoboda dan juga Antonio Candela. Kemenangan ini membuat Venezia FC naik ke peringkat 15 dengan raihan 4 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Genoa di posisi 11 dengan 5 poin. Demikian dilansir laman resmi Serie A. Dan Venezia akan menghadapi tim kuat AS Roma pada laga pekan selanjutnya. Ketua BTN Sumarji mengatakan bahwa striker timnas Indonesia diajari jadi predator house goal. Hal ini disampaikan usai sejumlah striker timnas Indonesia termasuk Hoki Caraka sukses tampil gacor belakangan ini. Beberapa striker timnas belakangan ini berhasil mencetak gol untuk klubnya masing-masing. Nama-nama seperti Hoki Caraka hingga Ramadan Sananta berhasil unjuk gigi dalam 2 pekan terakhir. Hoki sukses mencetak 2 gol saat PSS Sleman menumbangkan Arema FC dengan skor 3-1. Kemudian Ramadan Sananta sukses menyumbangkan 1 gol untuk Persis Solo dalam kemenangan atas Madura United dengan skor 4-0. Atas pencapaian itu, Sumarji pun angkat bicara. Dia mengaku senang dengan perkembangan para striker timnas Indonesia ini. Sumarji mengatakan gacornya 2 striker ini tidak terlepas dari peran tim kepelatihan timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai exco PSSI ini mengakui pelatih striker timnas Indonesia Yum Ki-hun mengajari para pemain menjadi predator house goal. Saya bisa memberikan gambaran atau contoh di antara 2 striker yang ada, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Setelah kemarin ikut bergabung dengan timnas, memang secara khusus para striker ini diajari oleh pelatih striker. Jadi diajari betul bagaimana cara jadi predator. Aku Sumarji. Sehingga dalam kondisi sesulit apapun, namanya striker itu harus bisa menciptakan peluang terjadi gol. Itu yang diajarkan. Saya lihat memang Sananta dan Hoki menjalankan itu. Itu yang saya lihat. Sambungnya. Ya, Sumarji sendiri mengatakan perkembangan para striker ini selalu dalam pantauan badan tim nasional. Mereka diharapkan bisa terus berkembang di klub sehingga bisa berdampak baik untuk timnas Indonesia. Pemain keturunan Calvin Verdong turut memberikan respon kepada Hoki Caraka yang mencetak 2 gol untuk PSS Sleman melawan Arema FC Jumat 20 September 2024. PSS Sleman menang dengan skor 3-1 atas Arema FC dan Hoki Caraka menjadi pahlawan kemenangan karena membukukan 2 gol. Keberhasilan striker Gunung Kidul ini dalam mencetak gol mendapatkan dukungan banyak rekannya dari timnas Indonesia. Nyatanya Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman hingga pelatih striker baru timnas yakni Yum Ki-hun memberikan selamat. Menariknya, Calvin Verdong juga ikut berkomentar. Ia menuliskan Caraka dengan emoji hati yang menandakan dukungannya kepada striker 20 tahun ini. Melihat Calvin Verdong ikut berkomentar di postingan pemain timnas tersebut, para netizen heboh. Sebab pemain NEC Nijmegen ini sebelumnya dianggap tertutup dan juga jarang muncul di media sosial. Abangnya Caraka muncul, komentar salah satu netizen. Dia bisa komentar juga ternyata, seru netizen yang lain. Tumben banget mau komen, ada peningkatan, timpal netizen lainnya.
Ya, adapun Calvin Verdong dan juga Hoki Caraka sendiri tampaknya sudah akrab karena bergabung di timnas Indonesia. Bahkan striker PSS Sleman juga punya panggilan celah yang ditunjukkan kepada bek kiri timnas Indonesia tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri wejangan kepada penggawa timnas Indonesia jelang hadapi timnas Bahrain dan juga China. Dia meminta kepada para pemain timnas untuk tak meremehkan lawan. Ya, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan melakukan 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan juga China. Pasukan Sintayong akan terlebih dahulu bertemu dengan Bahrain di National Stadium Rifa pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian skuad Garuda akan terbang ke Qingdao Football Youth Stadium Qingdao, China pada tanggal 15 Oktober 2024. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia harus bisa mencuri poin dari 2 pertandingan mendatang. Walaupun begitu, Erick Thohir meminta timnas Indonesia tak meremehkan Bahrain dan juga China. Masalah target kita ada kejar 15 poin, jadi setiap pertandingan perlu ada poin, kata Erick Thohir di Jakarta dikutip pada Minggu 22 September 2024. Kita tidak anggap remeh China dan Bahrain, mereka bagus, tapi kita berharap bisa dapat poin 3 di salah satunya, atau dua-duanya, sambungnya. Padatnya jadwal laga tandang membuat timnas Indonesia harus ekstra hati-hati dalam 2 pertandingan itu. Dan Erick Thohir berharap metode permainan yang akan diterapkan oleh Sintayong bisa membawa skuad Garuda mencuri poin tanpa harus ada yang cedera atau kelelahan. Saya tidak tahu bagaimana, yang penting kita memperkuat tim untuk menghindari cedera dan kelelahan, tutur Erick. Sementara itu timnas Indonesia sendiri akan segera diperkuat 2 pemain naturalisasi anyar, yakni Michelle Gers dan juga Eliano Renders. 2 pemain itu diharapkan bisa bermain saat skuad Garuda bertandang ke Bahrain dan juga China. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan bahwa kemungkinan besar Michelle Gers dan juga Eliano Renders akan bisa membela timnas pada saat melawan Bahrain dan juga China. Hal itu dikarenakan kedua pemain tersebut akan segera menjalani proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, yakni pada tanggal 30 September 2024 yang akan datang. Dokumen kedua pemain tersebut telah disetujui oleh DPR. Keputusan itu diambil karena Michelle Gers dan juga Eliano Renders sedang punya waktu padat di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Michelle Gers kini memperkuat FC Twente, sedangkan Eliano Renders bermain untuk PSV Zwolle. Kedua pemain itu sulit untuk terbang ke Indonesia dalam waktu dekat ini, dan proses dipercepat naturalisasi itu agar Michelle Gers dan juga Eliano Renders dapat didaftarkan untuk melakoni pertandingan melawan Bahrain dan juga China. Pendaftaran pemain untuk melawan Bahrain akan ditutup pada tanggal 3 Oktober 2024. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum PSSI, mereka akan disumpah pada 30 September 2024. Setelah disumpah, mereka akan melakukan proses administrasi, termasuk perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Saya pikir proses itu akan selesai dalam waktu 1 atau 2 hari, kata Sumarji. Berarti pada 3 Oktober 2024 mereka bisa didaftarkan, kata Sumarji. Sumarji pun optimis kedua pemain itu bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga China. Dan tentu saja ini akan membuat kuat timnas Indonesia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.